Shalom saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Mari sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk seminggu Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan kesempatan bagi kami untuk menikmati setiap berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Biarlah cinta itu juga terus ada atas kami dan kami terus berkata, kami cinta Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah raya kami yang ketiga pada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menanti kami di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir kami ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa-kuasa ini mencuri kemuliaan-Mu atas tempat ini. Bersatu hati kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Biarlah hanya hadirat Tuhan saja yang memenuhi tempat ini Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan. Ada kemenangan atas setiap hati kami Tuhan. Ada mujizat terjadi Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan di ibadah raya ini Tuhan. Biarlah urapan baru tercurah Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, ada kuasa Allah mengalir Tuhan Yesus. Engkau disenangkan lihat pujian penyembah yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat atas lingkungan kami Tuhan. Setiap orang yang lalang yang mendengarkan Tuhan pujian kami, mereka diberkati, mereka dilawat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah setiap Tuhan firman yang disampaikan memberikan kami kekuatan Tuhan. Semuanya datangnya daripada Tuhan. Oh Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semua datangnya daripada Tuhan. Kami dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah raya kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya Ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berdebat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari sama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Asri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bercahaya, kekuatan berkuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi baginya. Katakan itu, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Allah Yesus. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau Yesus. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Tiada lain yang kuandalkan. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Katakan Yesus, Kami bermasyhur bagi Dia, sebab hanya Dia yang kita andalkan dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, sebab Engkau Raja di atas segala raja, yang layak menerima pujian, pengagungan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih terima kasih. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Yesus, 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 Yesus. Benar Tuhan, bukan hanya saja kami perkatakan pujian itu, tapi benar-benar di setiap saat bahwa hanya Engkau yang mengandalkan dalam setiap hidup kami. Kami ada sebagaimana pada saat ini,
Itu bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tetapi karena Engkau Bapa, karena Engkau mengasihi kami lebih daripada segalanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur atas keberkahan-Mu ya Tuhan. Kau menyertai kami. Terima kasih atas umat Tuhan yang senantiasa memuji menyembah Kau dengan roh dan kebenaran pada sore hari ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dan terlalu yakin bahwa setiap pujian yang Kau menaikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami semua ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang bahkan isi hati. Hamba sadar Tuhan tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kalau Roh Kudus-Mu Tuhan berkata-kata melalui mulut hamba-Mu ya Bapa, sehingga apa yang menjadi isi hati ini tersampaikan pada sore hari ini ya Tuhan. Dan kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan, bahkan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati semua sidang jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini ya Tuhan. Biarlah kami datang pada hari ini Tuhan penuh dengan kemuliaan, membawa sukacita yang sempurna, karena Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Bahkan yang datang tadi Tuhan sakit, kami yakin dan percaya Engkau akan menyembuhkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami pulang meninggalkan tempat ini Tuhan, kami sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semua, berkati kami ya Tuhan. Terpuji termuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam bagi saudara terkasih dalam nama Yesus. Salam. Apa kabar? Haleluya. Kita nama Tuhan harus sudah luar biasa. Walaupun tidak luar biasa, kita harus tetap berkatakan luar biasa. Amin. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, puji nama Tuhan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih belajar tentang tema besar kita, yaitu menjadi gereja misioner. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, bahwa perkataan misi ini adalah isi hati daripada Tuhan. Maka itu dikatakan saudara dalam Matius 19:20, pergilah. Artinya apa? Tuhan ingin mengutus saudara dan saya untuk pergi. Untuk apa? Melanjutkan karya-karya Yesus yang belum selesai. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, bahwa subtemanya yaitu saudara, no plan, no action. Artinya apa? Tidak ada rencana, tidak ada tindakan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar sama-sama pada sore hari ini saudara, bahwa rencana tanpa aksi adalah suatu khayalan. Benar apa enggak? Rencana tanpa aksi adalah suatu khayalan, atau aksi tanpa rencana adalah, bisa dibilang saudara terkasih, kebodohan. Bagaimana kita beraksi kalau kita tidak berencana? Nah, saudara terkasih dalam nama Yesus, keberhasilan pun tidak akan kita raih kalau kita tidak ada rencana dan aksi atau tindakan. Dan kita harus tahu juga saudara, bahwa setiap rencana atau tindakan yang kita lakukan belum tentu berhasil. Amin. Tetapi keberhasilan itu harus dimulai daripada rencana dan tindakan. Nah, karena itu Bapak saudara terkasih, keduanya ini tidak bisa dipisahkan saudara. Keduanya ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena rencana membutuhkan tindakan nyata sehingga kita memperoleh suatu keberhasilan. Nah, rencana tidak akan menjadi apa-apa pun tanpa tindakan. Nah, karena itu saudara, keduanya sekali lagi saya bilang saling membutuhkan dan saling berkaitan. Nah, rencana adalah sesuatu yang penting, sedangkan tindakan adalah sesuatu yang terpenting. Nah, itu saudara. Dan dikatakan di sini bahwa rencana tanpa aksi atau aksi tanpa rencana itu ibarat orang buta naik kuda buta saudara. Tidak ada tujuan. Amin. Gimana orang buta naik kuda buta? Kalau kita pikir secara logika saudara, gimana? Tidak ada arah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Nah, saudara terkasih, mari kita buka dalam, sama-sama belajar pada sore hari ini. Kita buka dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Inilah yang sering kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan saudara. Kita belajar dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Sudah ketemu saudara? Amin. Yaitu dengan perikop jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan.
Yuk kita baca secara bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang sering mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudara, di saat kita merasa mampu dan sanggup dan sudah memiliki segala sesuatunya, yang kita lakukan apa saudara? Kita tidak mementingkan Tuhan, tetapi kita melangkah sendiri. Nah, tapi saudara terkasih, jika kita merasa tidak sanggup, beda saudara pengertiannya sanggup. Ini kan merasa tidak sanggup. Jadi dari kata merasa itu berarti dia sanggup sebenarnya, tetapi dia merendahkan diri, merasa tidak sanggup. Jadi orang-orang yang merasa tidak sanggup itu pasti selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencananya saudara, karena dia merasa tidak sanggup. Kita sama-sama belajar saudara apa yang dilakukan oleh Abraham dan Lot saudara untuk memilih tempat tinggal. Kita belajar, kalau kita belajar dari Kejadian 13:1-18, kalau kita baca di situ saudara, apa yang dilakukan Abraham dan Lot saudara dalam pemilihan tempat tinggal itu. Abraham membuat satu perencanaan dengan apa saudara? Dengan iman dan melibatkan Tuhan, lalu dia bertindak. Nah, bagaimana dengan Lot? Sementara itu Lot saudara hanya merencanakannya dengan apa? Pandangan mata jasmaninya dan pikiran jasmaninya, atau pandangan mata pikiran secara apa? Manusiawi saudara. Sehingga apa yang terjadi? Akibatnya Abraham mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, sedangkan sebaliknya saudara, Lot mendapatkan apa? Kehidupannya hancur berantakan. Karena apa? Dia mengandalkan, merencanakan tanpa melibatkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Yesus, ini yang harus kita lakukan saudara. Apapun yang kita lakukan, apapun suatu rencana-rencana yang sudah buat kita matang, sebelum kita melakukan suatu tindakan, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya saudara. Amin. Nah, karena apa saudara terkasih? Saya pribadi, keluarga saudara terkasih, saya ingin bersaksi sedikit saudara tentang bagaimana kami membuat suatu perencanaan dan selalu meminta bahwa Tuhan turut campur tangan. Dan selalu kita katakan, kalau Tuhan izinkan, kami ingin melakukan ini bla 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 saudara. Itu yang kami lakukan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat sudah hampir 5 tahun, lebih kurang 5 tahun saudara, kami selalu berdoa bahwa rumah kebetulan di samping klinik kami selalu doakan, tumpang tangan bahwa ini akan menjadi milik kami saudara. Dia selalu berkatakan seperti itu dengan iman. Tetapi saudara, itu bukan waktu yang cepat. 5 tahun saudara, 5 tahun berjalan. Kadang kita sudah merasa jenuh. Tetapi saudara terkasih, karena apa? Dia menawarkan harga yang maksudnya mustahil kita bisa bayar saudara. Mustahil kita bisa membayar seperti yang dia tawarkan, harga yang dia tawarkan. Tetapi berjalan waktu saudara terkasih, karena kita memang sudah, artinya tidak mungkin tidak ada harapan lagi, karena kita meminta dengan dia harga seperti itu, sehingga kita uang yang kita kumpulkan saudara ini, kita membuat suatu rencana, udah rumah yang satu ini aja kita tinggal. Itu yang kita rencanakan sama istri saudara, dan istri saya sangat memiliki iman yang kuat, dan dia selalu berkata, udah tanya tukang saudara. Tapi saya selalu berpikir 2 kali, tanya tukang begitu nggak ada, gitu saudara terkasih. Nah, pada saat itu saudara terkasih, kadang apa yang kita rencanakan belum tentu apa Tuhan lakukan, Tuhan berikan kepada kita saudara. Nah, pada saat itu saudara, kita kumpulin uang saudara untuk rencana kita untuk tingkat rumah yang satu ini saudara, karena
kita berpikir, ya ini tidak mungkin kita bisa beli dengan harga 3,5, saudara bikin 350 juta. Sementara uang kita, ya kita tahu sendiri saudara berapa kemampuan kesanggupan kita. Tapi berjalan waktu saudara terkasih, kita merencanakan untuk meningkatkan tempat ini saudara. Tidak ada tempat kita untuk pindah sementara. Karena pada saat saya tanya tukang pada saat itu 3 bulan katanya, lebih kurang 3 bulan. Kita sudah cari-cari, tidak ada. Ada juga di belakang, buat apa saudara terkasih? Berjalan waktu saudara terkasih. Ada orang datang ke bulan tetangga di situ, ada yang jual rumah. Kebetulan di jalan besar itu juga saudara. Ini masih pada saat COVID dulu tahun 2 tahun yang lalu saudara. Jadi ada menawarkan rumah, dia dengan harga 200 saudara, 200 tapi jalan utama. Sehingga kita saudara terkasih, kita lihat rekening kita cukup nggak? Belum cukup. Nah, belum cukup. Tetapi dengan iman, itulah dengan iman istri saya, udah. Hari saya bilang, udah tahun 150. Padahal bang hari segitu saudara. Tahun 150. Di tahun 150 saudara tidak dikasih. Padahal sebelumnya itu saudara, sudah ada yang nawar yang mau 200 juta, tetapi karena dia berkata, saya mau bayar 2 kali, yang punya rumah tidak mau. Dia tidak mau, dia harus dibayar semuanya sekalian saudara. Ada saya bilang dia nggak mau 150, 170 saya bilang. Saya naikin 20, udah 176. Oke, saya bilang gitu kan. Padahal itu tidak ada segitu saudara. Enggak ada, 176. Akhirnya deal saudara terkasih. Jadi kita urus surat-suratnya saudara. Dan setelah mengurus sebelum masuknya ke notaris, saya langsung ngomong, Bu, uang saya hanya ada segini, boleh nggak saya cicil sisanya? Boleh katanya. Tadi 200 juta dicicil nggak boleh? Boleh katanya. Boleh. Enak. Oke. Kita bayarlah seberapa yang kita dapatkan, kita bayarlah segitu sisanya. Jadi saya minta dulu kalau nggak salah 4 bulan, karena kebetulan dulu pas masuk sekolah saudara. Jadi kebutuhan sangat banyak. Belum juga istri juga pas mau kuliah dulu pas saat itu, pokoknya banyak kebutuhan. Jadi kita hitung saudara. Pas duit itu sudah ada sebulan, kami telepon, Bu, uangnya sudah ada, kami transfer ya. Enggak usah dulu Bu, ntar habis saya jaga katanya. Kami bilang juga kami pegang habis juga. Kami bilang gitu kan, karena kami transfer uang itu saudara, belum sampai 4 bulan. Nah, yang luar biasa saudara terkasih, saya urus surat rumah itu atas nama saya saudara, dengan harga tadi lebih kurang 176 juta. Saya iseng-iseng pergi ke bank saudara, ke Bank Mandiri. Nah, saya tawarkan saudara terkasih hal yang luar biasa saudara. Mereka berarti 300 juta. Padahal saya beli tadi berapa? 175. Udah 300 juta. Oh, 300 juta. Saudaranya saya enggak, kami butuh 2,5. Enggak 300 juta. Enggak, kami butuh 2,5 saya bilang. Memang kami butuh sebenarnya terlalu banyak saudara. Kami butuh 2,5. Tapi mereka sanggup memberikan 300. Tapi pada akhirnya saudara dikasih tetap 2,5 saudara. 2,5. Akhirnya apa? Dengan rekening yang ada, udah kita istilahnya sanggupin lah. Langsung saya telepon punya samping kiri gitu saudara. Saya tawar. Itu kan orang Mandai yang pelit saudara terkasih. Sangat pelit. Saya tawar. Dikasih sama dia 330 bersih. Bersih dalam arti kita yang bayar pajaknya, kita yang bayar. Jadi habis totalnya memang 3,5 jadinya saudara. Akhirnya saya terima, oke. Saya bilang, saya 330 dan kita yang urus balik namanya habis semuanya 3,5. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Itulah rencana makanya karena tadi kita tidak jadi membangun supaya apa yang kita bawakan perjuangkan selama 5 tahun ini itu menjadi bagian kita. Artinya apa? Kita mau 1 rumah, Tuhan berikan 2 rumah saudara terkasih. Amin. Itu satu luar biasa saudara. Belum sampai di situ saudara terkasih. Oh, udah kita beli mau diapain lagi kan? Sama aja. Jadi klinik tidak berubah juga. Dan saudara terkasih, tetap kita berjuang selama berapa bulan berjalan, 7 bulan saudara terkasih setelah kita beli. Lalu istri saya bilang, yaudah kita bangun aja, tanya tukang katanya. Saya berpikir 2 kali, tanya tukang duit baru segini. Saya bilang gitu. Kebetulan ya jujur ya rekening cuma 100 juta pada saat itu saudara, rekening untuk mau kita membangun sampai saat ini. Dan apa saudara terkasih, karena dia suatu saat tadi
kita jalan-jalan saudara, ada danau di situ sana, jalan-jalan. Nah, kenapa? Tadi saya dapat seperti ini pas keluar. Lakukan. Dan dia juga mendapat hal yang sama. Saya juga dapat begitu Pak. Ya udah oke, kita lakukan. Seharusnya saya tanya tukang saudara terkasih, berapa dibilang saudara? 210 juta katanya. Uang kita 100 juta. Jadi kita berpikir 2 kali lagi. Tetapi saya tanya tukang yang lagi, ada yang lebih murah dikit? Kita berpikir karena Tuhan sudah mengatakan seperti itu, lakukan. Akhirnya kita lakukan. Oke, saya oke tukang itu saudara dengan modal iman. Masih 100 juta pada saat itu saudara. Langsung dibikin ambil kontraknya. Ini begini saudara, bikin kontraknya. Akhirnya apa? Saya lihat di situ saudara, habis. Ini udah dikerjakan sekarang, saya tahu habis 220 juta saudara. Jadi kita tadi berapa? 100. Pas 100. Pada saat itu pas 100. Nah, pada saat saudara terkasih, saya tanya tukang. Dia bilang, ya udah cicil aja Pak. Kata begitu. Oke, cicil. Uang pertama segini, kedua seperti cicilan kedua seperti ini. Kalau udah 80% segini, kalau udah tinggal 20% segini. Tetapi berjalan waktu tidak begitu saudara terkasih. Karena mungkin namanya pendorong seperti itu saudara sudah dipakai duluan duitnya. Jadi tidak berjalan sesuai dengan perjanjian. Tetapi karena kita memang punya belas kasihan, artinya mengasihi orang. Kami kasihan melihat tukangnya saudara. Akhirnya sampai saat ini sudah mau selesai. Aturan pembayaran terakhir 39, sekarang tinggal 9 juta lagi saudara. Kenapa? Sudah habis. Makanya dia bilang, ini harus diganti. Waduh, tekor lagi kata dia saudara terkasih. Akhirnya apa saudara? Supaya memang itu kelihatan baik, ya kita mau berkorban lagi, kita beli. Artinya kita beli bahan, dia mengerjakan. Ya, karena itu saudara terkasih. Saya katakan, kalau ini namanya kita manusia, yang lebih baik bertambah. Jadi banyak tambahannya saudara. Jadi nambah dari kontraknya, nambah lagi 15 juta itu saudara terkasih. Tapi saya bilang, Pak De, ini nambah 15 juta tapi cicil ya. Enggak apa-apa, katanya begitu saudara terkasih. Nah oke, lanjut dah. Jadi ini sudah selesai saudara terkasih. Sudah tinggal finishing. Walaupun memang belum nyampe ke atas saudara itu masih dah. Karena itu segitu yang kita minta sama Tuhan. Yang penting tidak aja dunia gitu kan. Jadi tinggal seminggu lagi semuanya sudah selesai. Tetapi apa saudara terkasih? Bahwa setiap apa yang kita rencanakan mengandalkan Tuhan, tidak ada kesulitan. Karena apa saudara? Karena banyak juga yang menawarkan, kalau kurang-kurang ngomongnya, kayak begitu saudara. Luar biasa. Karena kurang-kurang. Makanya saya tanya, Pak, ini berapa bulan? Dia bilang 2 bulan. Dari mana kita cari duit 100 juta sekian 2 bulan? Kondisi seperti ini. Tetapi saya bilang, udah gak apa-apa Pak De, lama-lamain aja, yang penting bagus. Untuk apa? Untuk cari kesempatan, karena dia bilang paling lama 4 bulan, supaya selesai 4 bulan. Jadi ada maksudnya kesempatan kita untuk cari dana. Tetapi apa saudara? Tuhan kita Allah yang luar biasa saudara terkasih. Ini sudah mau selesai belum 3 bulan saudara. Uangnya sudah dihabiskan sama tukangnya sendiri saudara terkasih. Tetapi apa? Dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Nah oleh karena itu saudara terkasih, apa yang kami ambil di situ saudara? Dalam segala sesuatu kita melakukan satu tindakan, libatkan Tuhan, pasti tidak ada kesulitan. Amin. Pasti tidak ada kekurangan. Sama seperti yang dialami oleh Abraham tadi saudara. Dia semakin diberkati. Dan kami bersyukur saudara terkasih. Pada saat saya naik ke atas saudara, saya lihat ekor, saya terharu saudara terkasih. Kok bisa begini ya? Kampung bisa punya. Ya begitu saudara terkasih. Jadi tidak terduga berkat Tuhan berikan kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah setia melayani Tuhan. Amin. Percaya bahwa kita semua umat-umat pemikiran Residen, tidak hanya kami, kita semua pasti merasakan hal yang sama. Karena Tuhan memberikan hal yang sama kepada kita semua saudara terkasih. Dan itulah pengalaman kami saudara. Dan kami sangat bersyukur bahwa minggu depan semuanya sudah selesai. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Amen. Artinya saudara, dalam masa-masa corona kemarin orang merasakan kesulitan. Tetapi apa saudara? Tuhan kasih kita dua rumah saudara terkasih. Luar biasa. Tuhan bersyukur saudara karena penyertaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Itu karena apa? Karena kita beriman. Kalau Tuhan sudahlah perintahkan kita untuk melangkah, jangan ragu-ragu lagi saudara. Kita harus melangkah. Semuanya pasti Tuhan cukupkan. Amin. Nah, puji nama Tuhan saudara.
telah menjadi suatu kesaksian yang mungkin yang lebih lengkapnya nanti istri saya kalau mau bersaksi, saudara. Karena ya itu hanya singkatnya. Kalau kita sampaikan solusi sangat panjang untuk bagaimana penyertaan Tuhan. Itulah saudara terkasih, bahwa apa yang harus kita lakukan supaya apa, saudara? Supaya setiap rencana-rencana kita bisa bertindak sehingga kita memperoleh hasil yang maksimal, saudara, dalam kehidupan kita. Baik itu dalam pelayanan kita, baik kita dalam melakukan suatu penginjilan kepada orang. Semuanya harus direncanakan. Tidak bisa asal melangkah. Karena dibilang tadi, segala sesuatu tanpa rencana, kita tidak bisa bertindak. Ada rencana, kalau kita tidak bertindak, tidak ada hasilnya. Semuanya sia-sia, saudara. Makanya dikatakan di ayat 13 tadi, buatlah yang harus kita lakukan supaya perencanaan kita berhasil. Yang pertama, saudara, buatlah perencanaan dengan melibatkan Tuhan. Ini saudara terkasih, kalau kita baca dalam Yakobus tadi, saudara, Yakobus 13. Yakobus 13 ayat 13 dikatakan di sini, saudara, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kamu berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah menjadi selalu kesalahan fatal manusia, saudara. Manusia modern ini adalah seolah-olah mampu mengetahui dan seolah-olah mampu meramal akan masa depannya, saudara. Nah, memang saudara, dengan adanya ilmu sains pengetahuan memberi banyak kemudahan untuk menentukan masa depan, tetapi belum tentu itu benar, saudara terkasih. Dan banyak pernyataan orang seperti itu bisa memprediksi masa depan saudara dan saya. Nah, makanya dikatakan, saudara, dalam ayat 13 tadi, perencanaan sudah matang dan lengkap dari perspektif ilmu manajemen, saudara. Kenapa? Dikatakan di situ ada unsur perencanaan waktu. Dikatakan hari ini atau besok kami berangkat. Itu, saudara. Terus yang kedua, direncanakan ada target dan tujuan. Targetnya adalah tadi ke kota anu. Nah, ke kota anu. Dan apa dikatakan lagi? Tinggal setahun di sana dan berdagang dan untung. Artinya ada kajian marketingnya, saudara. Itu sudah dirancang dengan baik. Perencanaan itu tidak salah, saudara. Tetapi di sini tidak ada yang melibatkan Tuhan, saudara terkasih. Dia hanya mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Dia ingin melakukan rencana itu. Dia ingin bertindak sendiri tanpa Tuhan, saudara. Makanya, saudara, yang harus kita lakukan di ayat 15. Di ayat 15 apa dikatakan? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, saudara terkasih. Ini apa penyertaan ini? Kalimat ini adalah suatu doa. Makanya kita harus berkata seperti ini, saudara. Jika Tuhan berkehendak, saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan ini, melakukan ini, saudara. Artinya apa? Sebelum membuat suatu perencanaan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya setiap rencana kita berjalan dengan baik, memperoleh hasil, saudara. Tidak sia-sia, saudara terkasih. Nah, kalau kita buka dalam Yeremia 29 ayat 11, saudara. Coba kita buka. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan firman Tuhan, saudara. Begini firman Tuhan. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu setiap rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai saudara dan saya. Tuhan sudah tahu semuanya, saudara terkasih. Makanya dikatakan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita harus amini itu, saudara terkasih, bahwa Tuhan sudah menentukan rancangan kepada hidup kita. Bahwa Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera kepada saudara dan saya, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Tuhan kita luar biasa, saudara. Tuhan sudah merancang itu semua. Makanya Tuhan adalah suatu perancang yang handal, saudara terkasih. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya,
Dia merancang saudara bahwa planet yang ada di bumi, di angkasa sana saudara tidak saling bertabrakan. Dia sudah merancang itu semuanya saudara. Begitu luar biasa. Dan Tuhan sudah tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita ke depan. Tuhan sudah tahu bagaimana kehidupan kita ke depan. Yang harus kita lakukan, buka hati kita selalu melakukan kehendak Tuhan selagi masih ada kesempatan. Amin. Nah, lebih sudah terkasih, yang pertama saudara, di dalam setiap perencanaan kita harus melibatkan Tuhan. Terus yang kedua saudara terkasih, di ayat 14 dikatakan di sini, ayat 14 kita kembali ke Yakobus tadi saudara. Kita kembali Yakobus 13 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menghargai setiap hari apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Karena apa? Membuat suatu perencanaan bersama dengan Tuhan itu sangat baik. Sama seperti yang pertama tadi. Namun, jangan lupa dan menghargai hari ini sebagai pemberian Tuhan. Baik atau tidak baik, hari-hari yang kita lalui semuanya adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menghargainya. Amin. Karena apa saudara terkasih? Karena waktu demi waktu, hari demi hari, itu sangat berharga bagi Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatunya yang terbaik. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita saudara. Karena apa saudara terkasih? Kita harus membuang segala sesuatu yang membuat kita tidak bertumbuh, yang membuat kita stagnasi saudara. Yaitu apa saudara? Yang sering membuat kita tidak berkembang, itu rasa kekhawatiran saudara. Karena pada dalam Matius 6:34 dikatakan, Yesus menasihati, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Amin. Jangan kita mengkhawatirkan hari-hari yang kita lalui. Yang harus kita lakukan adalah lakukan dengan semaksimal mungkin waktu di waktu yang kita lalui setiap hari. Jangan kita berpikir apa yang kami makan besok. Tidak perlu seperti itu. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan semuanya saudara. Amin. Nah, karena itu saudara terkasih bahwa hidup kita ini hanya sementara dan singkat. Jangan dibuat rumit dan kompleks saudara terkasih. Apa yang Tuhan berikan hari ini, kita harus mengerjakan dengan maksimal mungkin. Oleh karena itu saudara, langkah praktis yang harus dilakukan seperti apa saudara? Buang dari pikiran kita berbagai sampah. Sampah itu apa saudara terkasih? Sampah kekhawatiran, sampah berita-berita hoax saudara. Jangan itu membuat kita iman kita menjadi tidak bertumbuh kepada Tuhan. Karena apa saudara terkasih? Itulah yang membuat kita tidak bisa mempunyai iman sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Rasa kekhawatiran. Apa yang kami akan makan besok? Sementara Tuhan katakan tadi, Tuhan sudah tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Kurang apa lagi saudara? Kita dibutuhkan adalah iman saudara. Iman kita untuk melakukan, untuk bertindak semuanya itu. Oleh karena itu saudara, apa yang menjadi kekhawatiran saudara pada saat ini, buang itu jauh-jauh saudara. Buang itu jauh-jauh. Apapun yang menjadi berita-berita hoax mungkin bisa mempengaruhi kita sehingga kita tidak bisa melakukan segala kegiatan kita secara maksimal. Itu jauhkan dari kehidupan kita saudara. Supaya apa? Kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita bisa melakukan rancangan yang terbaik, rancangan segala sesuatu secara efektif, sehingga setiap rencana-rencana kita berhasil di hadapan Tuhan. Amin. Belajarlah untuk mensyukuri apa yang terjadi hari ini dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu harus kita lakukan. Yang kedua saudara, belajar mensyukuri setiap hari yang Tuhan berikan bagi kita. Terus yang ketiga saudara, yang ketiga di ayat 17. Di ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Maksudnya artinya apa di situ saudara terkasih? Kita semua diminta untuk tidak hanya menunggu perencanaan berhasil dulu baru kita mau berbuat baik saudara. Kadang sering kita melakukan hal seperti itu. Kita dipanggil untuk melayani, tunggu dulu. Saya ini dulu, baru saya mau melayani. Itu kadang manusiawi saudara terkasih. Kadang kita berkata, tunggu dulu, saya berhasil dulu, baru saya mau berbuat suatu kebaikan, baru saya mau bertindak, baik dalam hal apa itu semuanya, melayani dan segala macam saudara. Itu Tuhan tidak berkenan saudara terkasih. Karena apa? Siap tidak siap. Kalau memang Tuhan sudah menentukan kita saudara, kita harus mendekati. Amin. Oleh karena itu saudara terkasih, buatlah segala hari ini selama masih ada kesempatan, lakukanlah hal yang terbaik bagi Tuhan. Buatlah perencanaan yang matang supaya kita bisa bertindak hati-hati dan apa? Kita memperoleh hasil yang sempurna dari setiap rencana kita. Dalam praktis saudara, jika kita ingin tahu dan melakukan pelayanan, maka lakukanlah. Tidak usah menunggu masalah, tidak usah menunggu kekhawatiran dalam hidup kita berlalu, tapi selesaikanlah dulu. Kita berkata sering, saya selesaikan dulu baru saya mau bersedia untuk melayani. Tidak usah perlu seperti itu saudara terkasih. Melayani saudara terkasih, melakukan firman Tuhan, bukan hanya pada saat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bernyanyi, menaikkan pujian, memimpin pujian di tempat ini di gereja-gereja saudara. Bukan hanya itu. Tetapi apa saudara terkasih? Melakukan firman Tuhan di saat setiap rencana dan rancangan kita gagal, tetapi kita bisa mengucap syukur. Itu semua bahkan suatu hal yang melakukan firman Tuhan yang luar biasa. Itu sebenarnya ujian yang sebenarnya saudara terkasih. Di saat rancangan kita, di saat segala sesuatu yang kita lakukan semuanya gagal, semuanya tidak berhasil, tetap yang harus kita lakukan adalah selalu mengucap syukur bagi Tuhan. Amin. Karena apa saudara? Kalau kita melakukan hal seperti itu, pasti saudara, kita harus yakin bahwa setiap rencana yang kita buat pasti semuanya tidak gagal, pasti ada yang berhasil. Makanya dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan kita saudara terkasih. Jadi yang harus kita lakukan selama mungkin kita membuat suatu perencanaan, mungkin masih dalam proses. Selagi masih dalam proses, yang harus kita lakukan di sini saudara terkasih, kita harus melakukan hal-hal yang terbaik. Kita harus menimbulkan atau melahirkan kebaikan dari kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena dikatakan tadi di ayat 17 itu saudara terkasih bahwa tetapi ayat 17, jika jadi seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, apa dikatakan? Dia berdosa. Kita sudah tahu kebaikan tetapi kita tidak melakukannya, dikatakan di sini saudara, kita berdosa. Kalau kita tahu kebaikan, lakukanlah kebaikan itu untuk memberkati orang lain. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai terakhir saudara, refleksi dalam kehidupan kita tahu saudara terkasih bahwa pandemi membuat segala sesuatu yang kita rencanakan mungkin sudah lama gagal saudara. Kenapa? Pandemi membuat setiap rencana sesuatu sudah berubah banyak, rencana kita gagal. Itu karena apa? Keadaan. Nah, tetapi kita harus sadar saudara terkasih bahwa masih banyak perbuatan penyertaan Tuhan yang luar biasa muncul dari berbagai masalah yang kita hadapi. Amin. Masih banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kadang kita tidak menyadari saudara. Walaupun kita bisa dibilang terkekang selama 2 tahun karena pandemi, tetapi kita harus sadar banyak sesuatu yang Tuhan lakukan, yang terbaik, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita kadang fokus terhadap masalah, kita tidak menyadari itu saudara. Itu kita harus rubah saudara terkasih. Kita harus merubah cara pandang kita saudara, bahwa dalam setiap masalah Tuhan ada bersama saudara dan saya. Nah, oleh karena itu saudara terkasih bahwa berbagai masalah yang kita hadapi, mari kita berhenti
Melihat masalah, jangan fokus pada masalah. Masalah apapun yang saudara alami pada saat ini, jangan fokus kita terhadap masalah itu. Tapi yang harus kita lakukan saudara, kita harus melihat bahwa kuasa Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan selalu bekerja dalam segala hal, dalam setiap kehidupan kita. Rencanakan, jangan berhenti membuat perencanaan saudara untuk kehidupan kita ke depan. Sekali gagal, lakukan terus saudara terkasih sampai kita berhasil. Karena apa saudara? Di setiap, sekali lagi saya bilang, di setiap kegagalan kita ada Tuhan. Maka itu saya bilang bahwa setiap perencanaan dan kita bertindak tidak semuanya berhasil. Tetapi kita harus tahu saudara, keberhasilan itu muncul dari apa? Perencanaan dan tindakan kita. Artinya apa di situ? Sekali gagal, jangan pernah langsung mundur, tetap melangkah. Amin. Tuhan menyertai saudara dan kita semua tetap melangkah dalam melayani. Jangan takut membuat perencanaan. Maju terus dan bangkit dari keterpurukan. Nah, oleh karena itu saudara terkasih, buatlah perencanaan yang matang. Kadang kita mungkin di awal tahun, bahkan di akhir tahun untuk menghadapi tahun yang baru, kita membuat suatu perencanaan untuk di tahun yang baru saudara. Kadang seperti ini mungkin tidak berhasil di tahun ini, di tahun depan. Di tahun depan, mungkin bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tetapi kita harus yakin dan percaya, pasti berhasil kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil. Amin. Pasti berhasil saudara. Karena apa? Tuhan sudah katakan tadi bahwa Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita semua saudara. Dalam setiap perencanaan Tuhan. Dikatakan Tuhan dalam Yeremia tadi, Tuhan tidak akan merencanakan yang roh kecelakaan kepada kita, tetapi Tuhan berjanji memberikan rancangan apa? Damai sejahtera. Bapak-Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya bilang, jangan takut membuat rencana. Amin. Baik rencana apa? Tetap buat rencana-rencana, tetap melayani Tuhan, tetap menginjili Tuhan, menginjili jiwa-jiwa saudara. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, bukan hanya tugas hamba Tuhan, pendeta, pelayan-pelayan senior, tetapi apa? Tanggung jawab penginjilan diberikan kepada kita semua tanpa terkecuali. Amin. Buat perencanaan yang terbaik. Nah, oleh karena itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mungkin rencana-rencana yang kita buat mungkin sampai saat ini belum ada wujudnya. Tapi saya percaya di saat saudara setia melakukan segala sesuatunya, saya yakin dan percaya kita akan melihat. Mungkin tidak timbul dalam pikiran kita, mungkin tidak timbul dalam hati kita, tetapi nyata Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai ayat terakhir, coba kita buka Mazmur 33 ayat 11. Mazmur 33 ayat 11 berkata begini. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun saudara. Bahwa rancangan hati Tuhan turun-temurun, dan kita juga pasti merasakan itu bahkan keturunan kita saudara. Jadi rancangan Tuhan itu tetap selama-lamanya, tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan saudara. Sebagai itu saudara kita responi firman Tuhan, kita naikkan satu pujian dulu saudara. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu bahwa rencana yang indah itu yang selalu Tuhan inginkan terjadi atas kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan, Engkau ingin bahwa kami semua ingin selalu hidup dalam firman-Mu, dalam kebenaran-Mu, dan melakukan setiap tanggung jawab kami atas segala yang Tuhan berikan atas hidup kami ya Tuhan. Sebab Kau segalanya bagi kami Bapa sekarang sampai selama-lamanya.
Terima kasih Yesus. Pujian saya Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memberikanku. Sama-sama kita berdiri. Hadiah baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di jalanku, hatinya haus darah agar perencanaan-perencanaan untuk melakukan apa yang menjadi tujuan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan supaya kami buat perencanaan yang matang dalam melakukan penginjilan, dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kerja-Mu Tuhan membuat suatu rencana kerja yang misioner, karena kami tahu bahwa misi adalah isi hati Tuhan. Rencana Tuhan yang harus kami lakukan Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami Tuhan tetap berani membuat suatu perencanaan yang matang dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa suatu kegagalan yang kami alami, kami percaya Tuhan bahwa dunia mengatakan bahwa kegagalan menunda suatu kesuksesan. Kami percaya tentang itu Tuhan. Di saat kami mengalami suatu kegagalan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah perjuangkan suatu kesuksesan yang besar, kesuksesan yang luar biasa atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap berani membuat suatu rencana yang ingin kami lakukan ke depan, baik dalam hidup kami sehari-hari, baik dalam pelayanan kami ke depan, supaya semakin hari Bapa semakin baik, iman kami semakin bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua ya Tuhan. Kami telah sama menyampaikan isi hati-Mu. Mungkin Tuhan sangat-sangat sederhana, tapi kami yakin dan percaya Hamba-Mu bahwa setiap firman yang kita tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu Tuhan,